Silakan Bang Mefar, perkenalkan diri, anak bocap coy. Sehat Bang Mefar? Alhamdulillah sehat. Oke, langsung nih. Bang, di awal kemarin kan gue ditelepon-teleponan sama Bang Alan nih. Heeh. Jadi untuk kemarin, gue ke Kalimantan Barat. Jadi Wah, enak tuh ya. ke pending ya, Oke, nggak oke. apa-apa. Tapi it's okay, karena udah rencana Tuhan kita ketemu lagi nih. Heeh. Udah booster belum nih? Wah, udah nih kita kemarin kebetulan booster yang ketiga agak-agak nggak enak nih perut. Biasa itu penyesuaian. Oke, Bang, apa nih yang bisa kita utarakan tentang background abang nih sebagai pelukis? Itu bang, bisa diceritakan bang, apa sih dasar-dasarnya seperti apa? No, untuk jadi pelukis gitu ya. Yes, pelukis Muagung. Ya, sebenarnya sih untuk jadi pelukis itu ya mau tidak mau ya harus berlatih ya. Ada Berarti. intinya punya keinginan dulu lah. Ya betul. Pengen bisa menggambar atau sesuatu apapun yang kita nantinya akan menjadi ahli atau tidak, semua berdasar keinginan atau Keinginan. niat paling enggak. Ya, betul betul. Nah, kalau udah niat, ya mimpi-mimpi itu ya harus dipraktekkan. Harus ya, Apalagi skill, ya. skill. Apalagi skill seperti menggambar itu kan keahlian tangan. Leluasan. Mau tidak Betul mau betul. harus belajar atau paling tidak yang disebut dengan otodidak Otodidak. itu kan kita nggak semerta-merta wah gue tanpa guru nih bisa dengan baru lahir bisa gitu nggambar kan enggak juga kan. Perlu bimbingan ya. Paling tidak kan mengamati lukisan orang, gambar orang, Ya. atau mengamati sesuatu. Setelah mengamati sesuatu kita sudah menganalisa, itu namanya biasanya. Oh gitu. Ya, kalau udah menganalisa kenapa why not Yes. we can try. Jadi kita harus coba Ya. apalagi bidang gambar tentunya dicoba dulu gitu. Berarti harus jam terbang ya. Iya, siapapun itu kalau mau bisa menggambar, bisa melukis harus latihan. Ya. Pengen tahu nggak? Beliau ini lulusan SMA 50. Sama, gue juga 50. T50. Gue di Bakti Samudra, Bang. Bakti Samudra, dekat itu. Gocap juga. Bukan SMA Gocap. Tetanggaan itu. Tetanggaan satu jalur. Tetanggaan banget. Dulu guru seni saya. Oh, guru seni boleh lah kita memori sedikit. Namanya Master Eri Patria. Ya, Master Eri Patria juga saya ucapkan terima kasih banyak yang sekarang sudah membimbing saya menjadi seperti saat ini. Wes, sungguh bangga beliau nih. Semoga. Bang, pengen tanya, perbedaan menggambar dan melukis itu? Oh iya. Boleh tuh bang, yang kemarin kita bahas tuh. Perbedaan menggambar dan melukis ya. Perbedaannya kita sebelum tahu lebih jauh perbedaannya kita harus tahu dulu definisinya ya. Boleh. Lanjut bang. Definisi menggambar itu adalah kumpulan dari garis dan titik. Garis dan titik. Itu untuk menggambar bang ya. Yes. Jadi menggambar adalah kumpulan dari garis dan titik. Whatever itu medianya, yang penting garis dan titik. Yang melukis ini melukis kalau gue sering plesetin ya, dipeluk dulu baru dikis. Artinya dirasain dulu baru dicintai. Nah, maksudnya baru lagi nih. Itu mengungkapkan rasa. Ya. Nah, makanya definisi melukis itu adalah ungkapan rasa tentang keindahan yang dicurahkan ke atas media dua dimensi. Tanda kutip menggunakan warna. Jadi yang pada paling mendasar itu adalah penggunaan warnanya itu. Jadi kalau tanpa menggunakan warna itu bukan melukis, tapi menggambar. Yang titik sama garis. Ya. Nah, melukis ini ibaratnya gini, kalau orang ibadah itu ibadah tertinggi dalam sebuah seni lukis atau seni visual. Ya. Itu ibadah tertinggi udah di seni lukis. Ya. Karena dia mencakup garis, titik, warna dan berbagai teknik serta media. Ya. Tapi yang paling tepat sekali adalah dia membedakan adalah warna.
Karena hanya warna itu memiliki filosofi sendiri. Ya. Ada makna-maknanya sendiri. Jadi ada warna sebagai simbol. Simbol. Ya. Ya. Karena kita ini manusia ini adalah dari zaman dulu ya, itu adalah apa namanya? Human symbolistic namanya. Ya, jadi makhluk yang tidak bisa lepas dari simbol-simbol. Kayak jati diri gitu ya? Ya, begitulah. Jadi contoh merah ini menyimbolkan atau filosofinya adalah kebahagiaan. Pemberani. Ada juga yang filosofi. Jadi filosofi ini berdasar wilayah tertentu. Ya. Jadi di setiap wilayah atau negara itu beda-beda simbol-simbolnya. Ya? Ada yang merah itu sebagai darah, ada merah sebagai warna menandakan pemberani, dan lain sebagainya. Begitu pula hitam, hijau, dan ungu dan lain sebagainya. Ya, nah, sedangkan kalau pada gambar hanya mencakup garis dan titik. Gitu. Begitu. Nah, biasanya dibagi lagi tuh di dalam gambar. Ada sketsa, baru gambar. Yes. Udah paham belum? Sketsa dan gambar. Ya. Nah, udah masuk warna belum di situ? Belum ya. ada. Tetap masih abu-abu. Ya, masih berupa hitam dan putih. Karena hitamnya ini adalah pensilnya biasanya digunakan pensil grafit. Oh, beda ya? Iya. Grafit itu yang sering kita pakai tuh pensil. Ya. Ada bahkan di dalam pensil, coba Bang saya mau tanya. Pensil 2B, yang dimaksud 2B itu apa, Bang? Ketebalannya. 2-nya itu apa artinya? 2-nya saya belum tahu juga. Kan harus banyak ya juga. Banyak ya yang sampai padahal udah seumur gini ketebalan doang Bang taunya. B-nya itu apa artinya? Kan ada 2B, ada pensil H, ada pensil F. Ini ilmu juga nih. Kadang-kadang kita anggap remeh itu, Bang. Betul. Padahal sampai arsitek antum saya pensil 2B. Kenapa harus ujian pakai pensil 2B? Ya, kenapa nggak pakai pensil H? H, 2B dan H itu sendiri jarang-jarang orang mengamati ini artinya apa sih? Gitu loh. Nah, sekarang 2B. B itu singkatan dari bold. Ya, bahasa Inggris ya. Bold. Memang kita kereng gitu, tebal. Ya. Kereng dan tebal. Kalau H itu highlight atau hairline. Hairline itu untuk membuat garis tipis-tipis. Oh, arsir. Ya, menggaris tipis. Ya. Nah, jadi angka 2B, 3B, 4B atau 2H, 3H, 4H itu adalah level kepekatan atau level ketipisan. Berarti semakin tinggi dia semakin bold. Bold. Kalau yang H semakin tinggi semakin samar. Transparan. Oh, transparan. Ya. H juga ada yang mendefinisikan sebagai hard. Karena memang kalau nulis keras itu di pensil kan? Iya, betul. Ya, kalau diarsir gini. Nah, dari situ aja kita bisa paham ini fungsinya untuk apa sih pensil ini sebenarnya. Ini untuk bagian apa? Ini untuk menggambar bagian mana gitu. Kan di dalam gambar sendiri ada shadow, ada highlight. Ya, betul. Nah, yang shadow ya tentunya yang pakai yang bold itu. Semakin gelap karena kan bayangan gitu. Baru tahu nih guys. Jarang itu benar, Bang. Betul. Jadi kalau dulu kan zaman dulu nih, Bang. SD duit cepean terus diteken pakai diarsir pakai itu jadi duit tuh. Ya kan? Jadi kayak fotokopian. Iya. Kayak seperti itu lah ya. Iya, itu proses kreatif. Namanya sistem stem sebenarnya. Kayak stempel. Ya. Stempel. Bener, parah kan? Gocapan jibuan. Oh, ada gambar garudanya, burungnya, seperti itu. Dilanjut Bang, seru nih. Iya, makanya banyak kan juga sekarang ada arsitek yang namanya dia menggunakan Mac pen atau mekanik pensil. Yes. Yang isi ulang tuh, yang cetek gitu lah. Nah, itu ada 0,5, 0, berapa. Nah, sebelum arsitektural itu menggunakan penggambaran secara digital, mereka kan biasa ya zaman awal juga kan
yang kuliah arsitek beli meja gambar ya sampai gede-gede banget. Gede banget, buset. Gede-gede gaban tuh. Penggarisnya sampai wah, tarik sono tarik sini. Iya, betul. Udah mahal banget penggaris 5 juta penggarisnya doang tuh zaman kita. Bener. Gitu. Belum jangka-jangkanya. Nah itu pakai pensilnya 0,5, 0,1. Kenapa pakai pensil itu? Karena dia menggambar bangunan itu kan harus skala, Bang. Skala bandingnya ya. Kan nggak mungkin misalnya bangunan 100 meter persegi dibikin sampai segitu kecil harus pakai pensil apa? Yang mau tidak mau menggunakan pensil yang lebih kecil juga. Skalanya kan lebih kecil. Wes, menarik banget nih, Bang Mefar. Jadi kita potong dulu nih, biar penasaran untuk pemirsa yang ada di seluruh dunia. Boleh Bang, nanti kita bisa pakai bahasa Inggris kan dengar-dengar katanya teacher. Oke. Little mah akan. Masih saya Enggi Mokar dan